Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang pendekatan penilaian saham analisa teknikal pada materi pasar modal syariah yang beranggotakan Linda Mariska, Vida Rotul Farida, Muhammad Fajar Mukti, Sari Rotu Zahro, dan Riza Mufidatul Kusna. Saya Linda Mariska, NIM 12406193020 akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip analisa teknikal. Berdasarkan sejarah, orang yang pertama kali menganalisis instrumen keuangan dengan catatan harga adalah Munehisa Honma, penemu grafik batang lilin Jepang, atau biasa disebut juga dengan Japanese Candlestick. Pada awal abad ke-17, Honma menggunakan catatan harga untuk memprediksi harga kontrak berjangka beras. Tetapi ada kesepakatan bahwa prinsip analisa teknikal, sering juga disebut dengan charting modern, adalah prinsip yang dikemukakan oleh Charles Henry Dow di akhir abad 1800. Dow mempelajari pasar secara keseluruhan dengan menggunakan data harga penutupan. Dow menyatakan ada 6 prinsip analisa teknikal. Yang pertama yaitu harga rata-rata mencerminkan semua hal. Dengan menggunakan harga penutupan, Dow menghitung indeks harga saham rata-rata yang dianggap sudah mempertimbangkan semua hal, mulai dari kondisi politik, faktor fundamental supply dan demand, dan sentimen pasar. Yang kedua yaitu pasar tidak bergerak lurus ke depan, tetapi bergerak turun naik tergantung kekuatan pembeli dan penjual. Yang ketiga yaitu tren-tren primer yang mempunyai 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase akumulasi, fase yang kedua adalah fase kenaikan, dan fase yang terakhir adalah harga saham mencapai puncak karena aktivitas pemodal meningkat ketika berita pasar semakin luas. Yang keempat yaitu harga saham rata-rata harus saling mendukung. Dow yakin bahwa indeks-indeks yang ada harus bergerak ke arah yang sama untuk mengkonfirmasi tren. Yang kelima yaitu volume harus saling mendukung tren yang ada. Volume mewakili aktivitas perdagangan secara keseluruhan dalam satu periode waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu tren diasumsikan akan berlangsung sampai tren tersebut memberi signal yang jelas bahwa tren telah berubah arah. Saya Sari Rotu Zahro, NIM 12406193031. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis chart dalam analisa teknikal. Dalam analisa teknikal, untuk melihat pergerakan nilai harga suatu saham yang terjadi pada market atau bursa, yaitu menggunakan chart atau grafik riwayat, di mana kita dapat melihat pergerakan nilai harganya sesuai dengan periode waktu yang kita hendaki. Ada beberapa jenis chart yang sering dipakai dalam analisis teknikal. Yang pertama yaitu line chart. Line chart merupakan grafik yang paling sederhana yang menggambarkan sebagai garis yang menghubungkan harga-harga penutupan. Dengan grafik ini kita bisa melihat pergerakan harga secara umum dalam satu periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu bar chart. Chart jenis ini memberikan informasi mengenai harga pembukaan, penutupan, harga tertinggi dan terendah dalam satu periode waktu tertentu. Yang ketiga yaitu candlestick chart, di mana candlestick karena memang bentuknya mirip dengan lilin. Chart jenis ini menyediakan informasi yang sama persis dengan bar chart, hanya saja postur tubuhnya yang lebih seksi. Biasanya body candlestick chart ini berwarna putih dan hitam. Saya, Vida Rotul Farida, NIM 023, akan menjelaskan tentang jenis tren dalam analisis teknikal. Tren merupakan salah satu faktor yang menentukan sukses tidaknya seorang trader. Nah, dalam menentukan tren, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan higher high, higher low, dan low higher, serta lower low. Untuk higher high yaitu adalah sisi titik puncak harga yang tingginya melebihi peak sebelumnya.
Sedangkan untuk lower high yaitu peak ya dari suatu harga yang lebih rendah dari peak sebelumnya. Sedangkan untuk lower low itu titik terendah yang lebih rendah dari trough sebelumnya. Kalau like her low yaitu trough yang lebih tinggi dibanding trough sebelumnya. Untuk menentukan trend analisis yaitu menggunakan pola sebagai berikut. Yang pertama adanya bullish. Bullish di sini yaitu sebagian berpendapat bahwa lower low valid jika harga dapat menembus level resistance dari peak sebelumnya, dan sebagian dari berpendapat lower low valid jika kenaikan setelahnya sebesar 50% dari penurunan peak menuju lower low tersebut. Untuk yang kedua yaitu adanya bearish. Bearish di sini juga terdapat perbedaan, yaitu adanya pendapat pertama bahwa lower high akan valid jika level support yang dibentuk dari lower high sebelumnya ditembus, sementara pendapat lain mengatakan high valid jika harga turun sebesar 50%. Yang terakhir yaitu sideways, dibentuk dengan harga yang bergerak pada rank tertentu saja, jadi tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Nama saya Muhammad Azhar Mukti, NIM 025. Saya akan menjelaskan mengenai support and resistance. Resistance adalah titik batas atas pergerakan harga, sedangkan support adalah batas bawah dari pergerakan harga. Secara lebih rinci, titik support adalah sebuah level harga di mana pada titik atau tingkatan harga tersebut akan timbul minat beli yang lebih kuat daripada minat jual. Kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya akses demand yang akan meningkatkan harga di pasar, sehingga menghentikan tren penurunan harga. Sebaliknya, titik resisten merupakan batas atas di mana pada titik atau level tersebut akan timbul penguatan minat jual yang lebih besar dibandingkan dengan minat beli, yang akan mengakibatkan timbulnya akses supply. Kemunculan akses supply ini tentu saja akan mengakibatkan turunnya harga saham. Saya Riza Mufidatul Kusna, NIM 041 akan menjelaskan tentang materi terakhir yaitu candlestick. Grafik candlestick menampilkan harga pembuka, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutup dalam format yang mirip dengan grafik batang modern dengan cara yang menekankan hubungan antara harga pembukaan dan harga penutupan. Grafik candlestick secara dramatis menggambarkan perubahan grafik supply dan demand yang menjadi dasarnya. Ada beberapa macam pola candlestick. Yang pertama yaitu candlestick dengan bodi panjang versus candlestick dengan bodi pendek. Semakin panjang bodi dari sebuah candlestick, maka efek psikologi yang terjadi di market adalah semakin menguatnya keinginan dari para trader atau investor untuk membeli atau menjual suatu saham. Pola yang kedua yaitu candlestick dengan shadow panjang dan shadow pendek. Candlestick memiliki shadow yang panjang di atas bodi, menunjukkan di awal sesi pembelian mendominasi market sehingga harga bisa naik jauh meninggalkan harga pembukaan, sehingga market dalam kondisi bearish. Sedangkan apabila candlestick memiliki shadow yang panjang di bawah bodi, menunjukkan awal perdagangan penjualan mendominasi market sehingga menyebabkan harga terjerembab jauh di bawah harga pembukaan, sehingga market dalam kondisi bullish. Pola yang ketiga yaitu Marubozu adalah candlestick berbentuk panjang dan full body tanpa ada shadow di atas dan di bawahnya. Pada candlestick Marubozu menunjukkan harga tertinggi dan terendahnya sama dengan harga pembukaan dan penutupannya. Kemudian yang keempat adalah spinning tops, adalah candlestick dengan bodi kecil dan mempunyai shadow yang panjang di atas dan di bawah bodi. Apabila ini mencerminkan pasar masih bingung dalam menentukan arah pergerakan, spinning tops ini dijadikan sebagai sinyal pembalikan arah dari suatu tren berdasarkan letak posisinya. Kemudian pola yang kelima yaitu doji, adalah candlestick yang mencerminkan harga pembukaan dan penutupan yang sama sehingga tidak memiliki bodi. Ada beberapa bentuk doji, yaitu pertama doji star, yaitu apabila setelah terjadi uptrend lalu muncul doji, kemudian pasar sudah overbought yang akan mengakibatkan terjadinya reversal trend menjadi
downtrend. Yang kedua, Dragonfly Doji. Terjadi ketika harga pembukaan sama dengan harga penutupan dan harga terendah lebih rendah dari harga pembukaan, harga tertinggi dan harga penutupan. Yang ketiga, Graphstone Doji. Terjadi karena harga pembukaan, harga penutupan, dan harga terendah sama dengan harga tertinggi lebih tinggi dari harga pembukaan, harga terendah, dan harga penutupan. Yang terakhir, Longlet Doji. Terjadi ketika harga pembukaan sama dengan harga penutupan dan jarak antara harga tertinggi dengan harga terendah adalah relatif cukup besar. Selanjutnya, pola yang keenam yaitu hammer dan inverted hammer. Adalah candlestick yang berbentuk seperti palu yang biasanya hanya terjadi di pasar yang sedang downtrend. Psikologi pasar yang muncul pada tipe ini adalah mulai berkurangnya tekanan jual akan suatu saham disebabkan oleh beberapa faktor sehingga minat pembeli dari pasar muncul kembali dan berhasil mengangkat harga melebihi posisi pembukaan. Pola yang ketujuh adalah hanging man dan shooting star. Pola shooting star menunjukkan pembalikan kecil yang muncul setelah rally atau pembelian besar-besaran. Sedangkan pola hanging man digambarkan oleh badan yang kecil, yaitu jangkauan pendek antara harga pembukaan dengan harga penutup, dan garis yang panjang, yaitu harga terendah yang lebih rendah dari harga pembukaan, harga tertinggi, dan harga penutupan. Pola yang kedelapan adalah engulfing dan harami. Pola engulfing dan harami merupakan candlestick penanda akan terjadinya reversal trend yang memiliki pola ganda atau terdiri dari dua candlestick. Pola yang kesembilan yaitu harami cross adalah candlestick pola ganda yang mempunyai makna yang sama dengan harami. Perbedaannya apabila pada harami candlestick kedua masih memiliki body, maka pola harami cross pada candlestick keduanya berbentuk doji. Pola harami cross menandakan penurunan dalam momentum. Bullish harami cross berbentuk ketika pasar sedang downtrend. Kemudian pola ke-10 yaitu piercing line adalah tipe candlestick berpola ganda yang bisa dijadikan sebagai penanda terjadinya reversal trend ke pola bullish. Pada candlestick pertama harga terus turun sehingga ditutup di bawah harga pembuka. Pada awal candlestick kedua, pada awal sesi harga dibuka di bawah harga penutupan sebelumnya. Ketika tekanan beli mulai muncul sehingga harga terdongkrak naik dan ditutup di atas harga penutupan candlestick pertama. Penutupan candlestick kedua yang menyamai pembukaan candlestick sebelumnya menunjukkan kalau pasar sudah jenuh dan mulai mengkoleksi kembali saham. Kemudian pola yang ke-11 yaitu dark cloud merupakan candlestick yang menunjukkan reversal dari uptrend menjadi downtrend. Pola yang ke-12 yaitu humming beacon adalah candlestick berpola ganda yang secara umum bentuknya sama dengan harami, namun pada candlestick kedua polanya sama dengan candlestick pertama. Maksudnya, jika candlestick pertama adalah bullish, maka candlestick kedua juga bullish. Begitu juga sebaliknya. Kemudian pola yang ketiga yaitu three white shoulder dan three black cross. Three white shoulders adalah pola reversal trend dari downtrend menjadi uptrend. Pola tersebut terdiri dari 3 candlestick bullish yang harga pembukaan dan penutupannya selalu tinggi daripada candlestick sebelumnya. Three black cross adalah pola reversal trend dari uptrend menjadi downtrend. Pola tersebut biasanya ditemui pada saat pasar sedang uptrend. Pola tersebut terdiri dari 3 candlestick bearish yang harga pembukaan dan penutupannya selalu di bawah candlestick sebelumnya. Pola yang terakhir yaitu abandon baby. Apabila pola abandon baby terbentuk setelah terjadi uptrend, berarti tekanan beli atau saham tersebut sudah mulai berkurang dan dilanjutkan terbentuknya doji yang mencerminkan pasar sudah mulai ragu apabila harga akan terus naik.